Halo, perkenalkan nama saya Jeremia Peto Trisetianto. Saya adalah peserta laksana Angkatan 32 Kelompok 1 dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan UPT Lapas Kelas 3 Leok. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pegawai yang berada di Lapas Kelas 3 Leok tentang tema keselamatan bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang merupakan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok. Baik Bapak, saya akan sedikit bertanya seputar dengan tema keselamatan bangsa. Yang pertama, bagaimana Bapak memaknai keselamatan bangsa dalam konteks tugas di lembaga pemasyarakatan? Oke, menurut saya keselamatan bangsa dalam konteks tugas di lapas saya memaknai sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban dan proses pembinaan agar narapidana tidak menjadi sumber ancaman bagi masyarakat, agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan individu yang lebih baik. Baik, pertanyaan yang kedua, mengapa lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan bangsa? Itu karena karena lapas menjadi tempat pemusatan tindak pidana termasuk juga tindak pidana yang bisa mengancam negara seperti narkoba, terorisme, dan konflik sosial. Dengan manajemen pemasyarakatan yang baik, lapas justru bisa menjadi benteng terakhir negara untuk mencegah berkembangnya ancaman sekaligus menjamin bahwa pembinaan di dalam lapas itu berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas ketersediaan waktunya menjawab pertanyaan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Diki Permana. Saya peserta Latsar CPNS 2026 Angkatan 32 Kelompok 1. Kali ini saya akan mewawancarai staf kantin atas nama Bapak Christian. Bapak, menurut Bapak, bagaimana peran penjaga tahanan dalam menjaga kedaulatan negara di dalam lembaga pemasyarakatan? Peran penjaga tahanannya secara khusus tentu sangat penting, di mana ini merupakan representasi langsung sebuah negara dalam menegakkan hukum, secara khususnya di lapas maupun rutan ya. Apalagi kita di bidang pengamanan, ini kedaulatan negara tercermin secara langsung dari kemampuan kita dalam mengatur, mengawasi serta menegakkan hukum pada warga pidana. Yang kedua Pak, menurut Bapak, mengapa disiplin dan integritas petugas lapas mencerminkan kedaulatan negara? Disiplin dan integritas, ibarat kata disiplin ini menunjukkan bahwa aturan negara itu dijalankan tanpa sebuah penyimpangan. Nah, sedangkan integritas ini menunjukkan bahwa petugas tidak menyalahkan wewenang. Tentu ini sejalan, bagaimana di dalamnya ada cerminan negara. Jika petugas lapangan disiplin dan berintegritas, maka hukum dapat ditegakkan secara adil dan konsisten, secara khususnya di lapas rutan. Terus untuk yang ketiga Bapak, bagaimana tindakan pelanggaran oleh petugas lapas dapat mengaruhi citra kedua latar negara? Citra pelanggaran oleh petugas lapas ya tentu sangat berdampak besar terhadap citra kedaulatan negara, karena menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Apalagi kita sebagai petugas, dampaknya itu tentunya menurunkan kepercayaan masyarakat, apalagi terhadap kita sebagai aparat penegak hukum ya, menciptakan ketidakadilan di dalam lapas. Misalnya perlakuan khusus yang terjadi kepada napi, apalagi kalau kita sampai membuka peluang praktik-praktik ilegal. Tentu ini semua dapat merusak citra negara sebagai institusi yang berdaulat dan berwibawa. Oleh karena itu, di mana kita sebagai petugas harus menjaga profesionalisme
dan mematuhi aturan yang berlaku agar kedaulatan negara itu tetap terjaga. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sekian wawancara saya bersama Bapak Christian tentang materi kedaulatan negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Om Santi 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 Om. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, CPNS Latsar 2006, Angkatan 32, Kelompok 1. Saat ini saya bersama Bapak Putra ingin membahas sedikit tentang kedaulatan bernegara. Izin Bapak Putra untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak sendiri apa itu kedaulatan negara? Menurut saya sendiri, kedaulatan negara itu adalah suatu cara sebuah negara yang dimana dia mampu mengatur negaranya secara terstruktur tanpa campur tangan lain. Campur tangan asing. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa? Atau apa yang menjadi hal kenapa itu penting untuk kita agar dapat menjaga kedaulatan negara? Kalau menurut saya, kenapa kedaulatan negara itu penting? Karena kedaulatan negara itu bagaikan sebuah nyawa bagi sebuah negara, yang dimana jika kita tidak mengurusnya, jika kita tidak menjaganya, maka negara itu akan menjadi negara jajahan atau berada pada kekuasaan asing. Ya, jadi kalau ditanyakan kenapa penting, ya itu karena nyawa sebuah negara itu adalah sebuah kedaulatan. Berarti dapat saya ambil kesimpulan kalau kedaulatan negara itu kenapa penting, karena itu adalah prinsip dari negara itu sendiri. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, Pak Putra izin bagaimana caranya kita atau apa partisipasi kita untuk menjaga kedaulatan negara tersebut? Nah, kalau untuk partisipasi sendiri, sebenarnya sih ada beberapa. Contohnya yaitu bela negara, yaitu ya kita melakukan upacara, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kan biasa kalau di kantor-kantor kan ada itu didengarkan setiap jam 10 pagi. Nah, kemudian untuk bidang perekonomian sendiri dan industri, kita membeli produk-produk dalam negeri, mempromosikan produk-produk dalam negeri. Itu merupakan contoh-contoh cara menjaga kedaulatan negara. Seperti itu. Berarti membeli produk negeri, cinta tanah air. Iya. Baik, itu saja pembahasan kami sedikit. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugusti Ayu Cisnanda. Saya peserta Latsar CPNS IMIPAS 2026, Angkatan 32, Kelompok 1. Selamat siang Ibu, terima kasih sebelumnya telah bersedia saya wawancara. Langsung saja Bu, soal keutuhan wilayah. Apa sih peran lapas dalam menjaga keutuhan wilayah? Jadi di lapas kami berperan tidak hanya dalam pengamanan, tapi juga kami berperan dalam bidang pembinaan. Di mana tujuan dari pembinaan ini agar warga binaan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga saat kembali ke masyarakat mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selama menjalankan tugas ini Ibu, apa saja tantangan Ibu dalam bekerja? Tantangannya cukup beragam ya, seperti latar belakang warga binaan itu sendiri pasti berbeda-beda, dan pengaruh dari lingkungan mereka di luar itu mempengaruhi dengan karakter mereka pas masuk di dalam lapas. Tetapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan. Bagaimana Bu peran pembinaan ini dapat menjaga keutuhan NKRI? Dengan pembinaan diharapkan warga binaan memiliki pola pikir yang lebih baik serta tidak mudah terpengaruh dengan paham negatif dan bisa kembali ke masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Secara tidak langsung itu bagian dari menjaga keutuhan dan kesatuan.
Terima kasih Bu telah bersedia saya wawancarai. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jana Dewi Diarti dari instansi Rumah Tahanan Negara kelas 2 Palu dengan jabatan sebagai penjaga tahanan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu stakeholder di Rumah Tahanan Negara kelas 2 Palu sebagai tugas Latsar. Izin Bapak, bolehkah saya bertanya tentang tugas Latsar saya? Boleh, silakan. Izin Bapak, apa yang Bapak ketahui secara umum tentang keselamatan bangsa? Keselamatan bangsa itu posisi di mana sebuah bangsa atau negara itu terlindungi hak-haknya, baik itu hak bernegara, memiliki rakyat yang berdaulat dan pemerintahan tanpa adanya intervensi dari negara lain ataupun konflik dari luar. Anda. Oke, izin Bapak kalau boleh tanya lebih lanjut, misalnya kalau di sini kan Bapak sebagai penjaga tahanan di Rumah Tahanan kelas 20 yang dimana situ ada warga binaan. Nah, kalau diintervensikan secara di tempat kerja bagaimana Bapak? Kalau diimplementasikan di rutan kelas 2 Palu, keselamatan bangsa itu bisa berubah. Satu, kita membina warga binaan. Itu tugas utama dari lapas dan rutan. Nah, kenapa demikian? Karena dengan membina warga binaan, kita berharap warga binaan ini akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga tidak mengulangi tindak pidananya setelah dia bebas. Itu akan membantu menjaga ketertiban di masyarakat, yang pada ujungnya untuk keselamatan bangsa juga. Terima kasih Bapak ya. Oke.